buah karya dari seorang imam yang sangat luar biasa, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-16. Bab yang ke-16. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babun qaulullahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Nah, kata penulis rahimahullahu ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Saba, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, takala rasa takut itu dicabut dari hati-hati mereka. Qalu madza qala rabbukum, maka mereka bertanya apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qaulul haqq, mereka menjawab kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ini teman-teman sekalian menjelaskan tentang keadaan para malaikat. Nah, apa korelasinya dengan bab sebelumnya? Kata Syekh Utsaimin hafizahullah taala dari dua sisi. Jadi bab ini kata beliau maksudut tarjama bayanul burhanit tauhid al-mutaqaddam wa huwa qudratul khaliq wa ajzul makhluq. Di antara maksud dari bab ini, kata beliau, adalah untuk menjelaskan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala, dan lemahnya manusia. Nah, hubungannya dengan bab yang sebelumnya, baru bab yang sebelumnya kata beliau, annal madruba ajisuhu mathalan fit tarjamati sabiqa huwa al-mu'azzam indal muslimina minal makhluqat wa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Permisalan yang diambil pada bab sebelumnya. Bab sebelumnya bercerita tentang apa? Jangan. Ini antum menjawab tapi tidak. Angkat tangan. Nah, kalau angkat tangan tidak ada yang mau angkat tangan. Tapi kalau rame-rame digerubuk rame-rame. Bab sebelumnya bercerita tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Dan siapa contoh yang diambil di bab yang sebelumnya? Pekan lalu antum ditanya, paham? Ucap. Wahyu. Ustaz Jailani. Pekan lalu pembahasan tentang apa? Tayyib, itu umum. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Contoh yang kita ambil pada bab yang lalu yang disebutkan oleh penulis. Contoh tentang siapa? Tayyib, manusia. Manusia siapa? Manusia terbaik di atas muka bumi. Siapa dia? Nabiullah Muhammad SAW. Itu contoh yang disebutkan pada bab yang sebelumnya dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penulis. Contoh yang diambil pada bab sebelumnya menceritakan tentang sosok manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Bersamaan dengan itu, dia tidak pantas dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hanya Allah yang maha mampu dan manusia itu lemah. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, saya tidak memiliki kemampuan memberikan kebaikan kepada diriku dan menolak bahaya. Nah, Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan itu di hadapan manusia. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kalau saya tahu perkara gaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperbanyak dari kebaikan dan ketaatan, dan saya tidak akan pernah ditimpa dengan bencana dan musibah. Di bab ini
maka yang diambil contoh adalah para malaikat. Di bab ini yang akan diberikan dalil-dalilnya adalah tentang malaikat. Nah, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua kata beliau, anna tarjamah as-sabiqah tata'allaq bi bayani ajzi makhluqin min ahli al-ard. Wa amma tarjamat hadhihi fata'allaq bi bayani ajzi makhluqin min ahli as-sama. Bab yang sebelumnya kata beliau, ini sisi yang kedua, menjelaskan tentang lemahnya makhluk dari penduduk bumi. Nah, di bab ini menjelaskan tentang lemahnya makhluk dari penduduk langit. Jelas ini teman-teman? Nah, di sini antum makin kelihatan bagaimana cerdasnya penulis. Nah, tentang penduduk bumi dia kumpulkan dulu dalil-dalilnya. Nah, dan itu berkaitan dengan Nabiullah Muhammad SAW, disebutkan dalil-dalilnya betapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mampu. Kalau begitu, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Nah, makhluk dari makhluk bumi yang paling mulia saja Nabiullah Muhammad tidak pantas diberikan penyembahan. Tidak pantas diminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah lagi orang yang kemudian kedudukannya jauh di bawah beliau. Dari penduduk langit. Nah, kita masuk pada bab ini. Allah akan jelaskan penduduk langit itu lemah juga. Nah, baik. Ayat ini di surat Saba ini kalau antum perhatikan, antum buka dari ayat 22 sampai 23. Ayat ini yang disebut oleh para ulama al-ayatul lati tuqatti'u urqa syajaratus syirki minal qalbi. Ini mantapnya ini ayat ini. Ayat ini kata para ulama adalah ayat yang memotong-motong akar-akar kesyirikan pada hati setiap manusia. Ayat Saba ini 22 sampai 23. Antum perhatikan surat Saba itu ayat 22 sampai 23 dan beliau akan singgung nanti ini pada bab syafaat. Di bab syafaat akan beliau bawakan lagi dalil ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 22, "Qul li'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah." Katakan wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarrah, yang tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fiha min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Tidak punya peran serta di dalam penciptaan langit dan bumi dan tidak pula menjadi pembantu di dalam penciptaannya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu, dan pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya. Hatta idza fuzziya an qulubihim qalu madza qala rabbukum qaulul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ini lengkapnya ayat ini. Coba antum perhatikan ayat yang mulia ini sampai kemudian dikatakan oleh para ulama dia ayat yang memotong-motong seluruh akar-akar kesyirikan. Nah, kenapa terkadang orang memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama mereka menganggap dia punya kekuasaan. Taib, dia punya kekuasaan. Maka yang pertama kali dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardh. Yang kalian ibadahi, kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, itu tidak punya kekuasaan sedikit pun di langit maupun di bumi. Kata Allah, sedikit pun mereka tidak punya. Nah, kemudian kalau orang berpikir, oke lah, mungkin dia tidak punya kekuasaan. Nah, mungkin dia punya saham. Nah, mungkin dia punya saham di dalam penciptaan langit dan bumi. Allah nafikan lagi pada kalimat yang kedua, wa ma lahum fiha min syirkin. Dan di dalam penciptaan langit dan bumi pun mereka tidak punya saham sama sekali, kata Allah. Nah, kekuasaan dinafikan, bersyirikat dinafikan. Yang ketiga, oh mungkin dia tidak kuasa, mungkin dia tidak punya saham, mungkin bantu-bantu di dalam penciptaan langit dan bumi. Allah nafikan lagi,
Wa ma lahu fihi min dhahir. Mereka itu pun tidak membantu di dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, setelah 3 sifat ini dinafikan, datang penafian sifat yang keempat. Karena mungkin masih ada yang mengatakan, okelah mereka tidak punya kekuasaan, okelah mereka tidak punya saham, okelah mereka tidak membantu. Tapi kalau dia ngomong di sisi Allah didengar. Maka Allah nafikan lagi, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Dan tidak ada yang didengar di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua terputus. Anggapan ada yang mampu selain Allah Subhanahu wa taala diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sangat luar biasa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keadaan para malaikat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Nah, apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Qaulul haq wa huwal aliyyul kabir. Mereka mengatakan al-haq, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Maka ayat yang mulia ini teman-teman sekalian, sisi pendalilannya dengan bab hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Kalimat hatta idza fuzzi'a an qulubihim menjelaskan bahwasanya mereka yang menyembah malaikat, maka sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka karena malaikat pun punya rasa takut. Maka mereka yang masih punya rasa takut tidak pantas diberikan sedikit pun dari bagian ibadah. Nah, segala macam bentuk kesyirikan ini bantahannya. Nah, Allah ingin mengabarkan malaikat saja yang kekuatannya sangat luar biasa. Nah, ternyata masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ibadahnya sangat luar biasa. Nah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ibadah tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Pun tidak pantas diberikan sedikit pun bagian daripada ibadah. Nah, maka bagaimanakah lagi dengan keadaan orang yang kemudian berada kedudukannya jauh di bawah para malaikat. Nah, itu sisi pendalilan. Nah, antum perhatikan ayat Al-Quran yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keadaan para malaikat, di dalam surat Fussilat, antum renungi dari ayat 37 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan malam, siang, langit, nah, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan sekali-kali bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tetapi bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruhnya jika kamu betul-betul hanya menyembah kepada Allah. Perhatikan ayat setelahnya, fa inistakbaru. Nah, tapi kalau kamu menyombongkan diri, kata Allah Subhanahu wa taala, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Maka mereka yang ada di sisi Rabbmu, siapa ini? Para malaikat. Kata Allah, kalau kamu sombong, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau tunduk dan taat kepada Allah, maka Allah kabarkan Allah masih punya ciptaan, sifatnya yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, bertasbih, memuji Allah siang dan malam, beribadah kepada Allah siang dan malam. Wa hum la yas'amun, dan mereka ini tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Nah, Allah kabarkan bagaimana kuatnya ibadah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya malaikat. Nah, ibadahnya sudah sungguh luar biasa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pun ibadahnya selalu dengan semangat, tidak pernah bosan.
Jadi kalau antum masih sombong untuk tidak beribadah kepada Allah, masih tidak mau bangun sholat, mendirikan sholat, Allah tidak butuh. Nah, karena Allah masih punya banyak ciptaan yang kemudian mau bertasbih, mau beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah sampai ada anggapan antum sudah melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Nah, Allah tidak pernah butuh sedikit pun dengan ibadah yang kita lakukan. Sholat yang kita lakukan, majelis ta'lim yang kita lakukan, semuanya kebaikannya kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kemudian di dalam ayat ini berisi faidah di dalam surat Saba ini menjelaskan bahwasanya malaikat itu punya jasad. Malaikat itu punya jasad. Tidak bagaimana anggapan sebagian orang yang menganggap malaikat itu hanya sekedar ruh. Dari mana sisi pendalilan? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Tak kala rasa takut itu dicabut dari hati mereka. Allah kabarkan malaikat juga punya hati. Allah kabarkan malaikat juga punya hati. Jadi tidak perlu lagi antum bertanya, berarti malaikat pernah sakit hati, Ustaz? Oh, tidak. Yang sakit hati itu antum. Nah, bagaimana model hatinya itu tidak usah ditanya karena tidak dikabarkan. Nah, yang belum move on, yang masih punya CLBK misalkan, cinta lama belum kelar. Itu ayat yang pertama. Apa sisi pendalilannya tadi? Ulangi sisi pendalilan. Kan kita sampaikan, kitab ini kita pelajari bukan cuma sekedar untuk mengenal dalil yang digunakan oleh penulis, tetapi untuk mengetahui sisi pendalilan yang disebutkan. Kenapa penulis mencantumkan ayat ini pada bab ini? Pada perkataan Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Tak kala rasa takut dicabut dari hati-hati para malaikat. Jadi kalau malaikat saja masih punya rasa takut, maka mereka tidak pantas diberikan sedikit pun peribadatan kepada mereka. Jelas? Ayat ini juga berisi faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat al-kalam, sifat berbicara. Sebagaimana kata Allah, "Madza qala rabbukum?" Tatkala malaikat bertanya apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, menunjukkan bahwasanya firman Allah, kalam Allah, bukan makhluk. Karena kalau seandainya dia makhluk, maka para malaikat akan bertanya, "Madza khalaqa rabbukum?" Apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Tetapi karena firman Allah Subhanahu wa taala ini bukan bagian daripada makhluk, maka para malaikat bertanya, "Madza qala rabbukum?" Nah, qaulul haqq. Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara kebenaran. Maka ayat ini pula harusnya memberikan faedah kepada kita untuk semakin mengagungkan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbicara melainkan kebenaran. Kebenaran itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Kemudian ayat ini pula berisi faedah kepada kita, wa huwal aliyul kabir. Sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, yang maha tinggi. Nah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal: uluwul qudra, uluwul dzat, uluwul qudra atau uluwul qadri atau uluwul qahar, dan uluwul dzat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu yang sempurna. Jadi Allah Subhanahu sendiri yang menetapkan dirinya itu tinggi. Tinggi itu di atas atau di bawah? Di atas. Jadi tidak usah lagi pusing, diputar sana, putar sini. Nah, jadi kalau Allah itu di atas, Ustaz, berarti sama dengan aqua ini di atas meja menempel. Tidak usah pikirkan itu. Nah, Allah kabarkan di atas, sudah di atas. Jangan pikir kalau ada aqua di atas berarti menempel di meja. Kalau Allah di atas berarti menempel di arsy. Allah tidak kabarkan itu. Tetapkan saja Allah di atas. Apa susahnya?
Nah, terkadang sudah anggap dirinya sudah terlalu pintar, mulai di otak-atik itu dari dalil tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Padahal Allah telah sebutkan di 7 tempat, Allahu Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Allah itu istiwa di atas ars. Sudah selesai, titik. Nah, jangan ditanya-tanya lagi. Nah, ini terkadang sebagian manusia merasa dirinya terlalu pintar. Nah, karena manusia di dalam menggambarkan sesuatu itu paling satu dari 3 hal. Dia bisa menggambarkan sesuatu kalau dia pernah lihat, kan begitu. Yang kedua, dia bisa menggambarkan sesuatu kalau dia pernah lihat yang mirip dengan sesuatu tersebut. Yang ketiga, dia bisa menggambarkan sesuatu karena ada kabar yang benar, kan begitu. Nah, sekarang kalau kita mau menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita pernah lihat Allah? Tidak pernah. Yang kedua, kita pernah lihat yang mirip dengan Allah? Tidak pernah. Tinggal tersisa opsi yang ketiga, dari kabar as-sadiq, kabar orang yang paling jujur. Hanya itu saja jalan kita untuk menggambarkan tentang Allah. Putus seluruh jalan. Nah, kalau Nabi telah kabarkan begini, sudah sami'na wa ata'na. Tetapkan sebagaimana yang apa ditetapkan oleh Allah pada dirinya. Karena Allah yang paling mengerti tentang dirinya, dan Rasul yang paling mengerti pula tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda menganggap diri Anda jauh lebih cerdas. Nah, oh tidak, ini kayaknya tidak cocok, ini ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetapkan Allah di atas ars, berarti Allah butuh dengan makhluk. Ya begitu. Nah, wah ini tidak pantas. Oh sudah, kita tolak sifat ini. Nah, berarti Allah menempel di atas ars. Antum melihat langit di atas, tidak menempel di bumi, tetapi dia dikatakan di atas. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sederhana tetapi kemudian dibikin ribet. Nah, wa huwal aliyul kabir, dia maha tinggi dan maha besar. Nah, al-ali berarti uluwul dzat, uluwul qahar, uluwul qadar. Nah, tidak ada yang lebih mampu dari Allah ketinggiannya. Kemudian Allah punya zat yang maha tinggi. Kemudian Allah maha mampu mengalahkan segala sesuatu. Al-kabir maknanya la akbar min, tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah taala pada dalil yang kedua. Wa fi sahih An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam as-sahih, nah, Sahih Al-Bukhari. Hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pada 2 tempat. Tempat yang pertama kitab tafsir, dan tempat yang kedua pada kitab tauhid. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi, ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah telah menetapkan sebuah perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai sebuah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khad'anan ini bisa antum baca khad'anan, bisa antum baca khud'anan. Kalau antum baca khad'anan dari kata-kata khadi, kalau antum baca khud'an dari kata-kata masdar dari kata-kata khad'a. Nah, ketika Allah telah menetapkan perkara di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai sebuah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya. Ka'annahu silsilatun ala safwan, bagaikan bunyi sebuah rantai yang ditarik di atas batu yang rata. Yang fuduhum dalik, yang memekakkan mereka. Nah, yang memekakkan mereka. Jadi Nabi mengabarkan kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara di langit, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada para malaikat,
malaikat itu pingsan. Di dalam riwayat Abu Daud, "Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus sama'i dunya 'ala as-safa fayaslahun." Kalau Allah sudah berbicara dengan wahyu, maka kemudian didengar oleh penduduk langit dunia, maka mereka kemudian pingsan. Fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum Jibril. Mereka akan terus senantiasa pingsan sampai kemudian Jibril mendatangi mereka. Nah, antum melihat bagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala itu mampu memberikan pengaruh. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang dahsyatnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah seandainya Al-Qur'an ini diturunkan pada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu khashi'an, mutasaddian, pecah, terbelah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gunung, teman-teman sekalian. Masa hati yang kemudian tidak sekeras gunung tidak bisa kemudian mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Maka kemudian hati kalian itu kemudian menjadi lebih keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kemudian Allah menggambarkan dari sifat batu, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Padahal dari bebatuan itu ada yang kemudian mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dari lubang-lubangnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dari batu juga ada yang kemudian mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara bebatuan kata Allah Subhanahu wa taala ada yang jatuh karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai hati kita ini lebih keras daripada batu. Disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berubah. Nah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an tidak bisa meneteskan air mata. Nah, tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan hati kita jauh lebih keras daripada batu. Allahul musta'an. Nah, malaikat pun pingsan. Nah, antum melihat ya bagaimana cerdasnya penulis membawakan dalil-dalil ini. Setelah dalil Quran dia bawakan hadis ini yang menunjukkan lemahnya malaikat. Tidak pantas sedikit pun diberikan penyembahan peribadatan kepada malaikat karena mereka pun pingsan. Nah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sampai kemudian tak kalah ketakutan itu dicabut dari hati mereka. Maka hadis ini itu menafsirkan ayat yang tadi. Nah, jadi begitu cara menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Kalau tidak ada di ayat Quran ditafsirkan dengan hadis. Tidak ada dengan hadis ditafsirkan dari kalam para sahabat. Tidak ada dari kalam para sahabat kemudian ditafsirkan dari kalam para tabi'in. Tidak didapatkan baru kemudian mengambil konsekuensi dari bahasa. Begitu cara belajar menafsirkan Al-Quran. Tafsirkan Quran dengan Quran. Tidak didapatkan ayat yang menafsirkan Al-Quran diambil dari hadis sebagaimana ayat yang mulia ini. Kalau tidak didapatkan dari kalam para sahabat, kalau tidak didapatkan dari penjelasan para tabi'in, karena para sahabat adalah orang yang belajar langsung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in adalah murid-murid para sahabat. Kalau tidak didapatkan barulah kemudian diambil dari konsekuensi bahasa. Nah, jangan langsung pindah pada posisi yang keempat. Kalau ada posisi satu, ada posisi dua, ada posisi tiga. Nah, qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Nah, kita telah jelaskan tafsir ayat ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yasma'uhu mustariqus sam'i. Maka berita ini didengar oleh pencuri berita. Nah, tukang curi-curi berita. Wa mustariqus sam'i hakada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para pencuri berita itu modelnya ba'duhu fawqa ba'd. Disifatkan oleh Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Sufyan ibn Uyainah
Yang dimaksudkan di sini Sufyan ibn Uyainah karena ada dua Sufyan, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri yang dikenal di dalam ahli hadis. Ada satu lagi yang ketiga, Sufyan anaknya Ahibudi. Sufyan juga namanya. Sufyan ibn Uyainah ini yang kemudian terkenal kalam beliau, nasihat beliau, ma'alastu syai'in ashadda alayya minan niyah. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati kecuali permasalahan keikhlasan. Itu yang paling sulit bagi Sufyan ibn Uyainah sekelas beliau. Nah, jadi orang yang seperti ini saja Masya Allah susah sekali, apalagi kita hari ini. Nah, Sufyan ibn Uyainah menyifatkan dan menggambarkan bagaimana pencuri berita itu mendapatkan berita. Dia gambarkan, dia renggangkan jari jemarinya, kemudian naik satu-satu. Nah, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jin itu kemampuan yang terbatas. Sehingga kalau mereka ingin mencuri berita dari langit harus mereka bersusun. Nah, sampai kemudian sampai kepada langit dunia. Fayasma'uhal kalimah. Maka mereka pun mendengarkan berita. Mereka mendengarkan berita. Fayulqiha ila man tahta. Nah, berita ini dia sampaikan kepada jin setan yang dibawanya. Begitu seterusnya. Tsumma yulqiha al-akhir ila man tahta. Tsumma yulqiha ala lisani sahir ayul kahin. Begitu seterusnya berita itu diopor sampai kepada lisannya tukang sihir dan dukun. Begitu cara ngambil beritanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiha." Terkadang sebelum kemudian dia sampaikan berita yang dia curi itu kepada setan di bawahnya, didapat sama bintang. Didapat sama bintang, dilempar. Nah, itu yang biasa antum lihat, ada bintang jatuh. Nah, bintang jatuh itu adalah bintang yang digunakan untuk melempar syaitan. Jangan bintang jatuh antum malah berdoa. Nah, itu kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah. Nah, nanti kita sebutkan riwayat dari Nabi, kala Nabi kemudian mencoba mengolek informasi dari para sahabat tentang masa jahiliyah mereka terhadap bintang. Nah, bintang itu kan diciptakan oleh Allah untuk kemudian fungsinya satu dari tiga hal. Nah, yang pertama zinatan lis sama, perhiasan dari langit. Yang kedua, nah, rujuman li syayatin, sebagai pelempar untuk syaitan. Yang ketiga, ilmu nujum, bukan, wa alamatin yuhtada biha, sebagai penunjuk arah. Makanya nenek-nenek antum yang pelaut kan tidak pakai, kan pakai bintang mereka lihat. Nah, kayak neneknya Jailani pelaut dia, nah, pakai bintang. Nah, melaut di hati para wanita. Nah, itu fungsi bintang, alamat sebagai penunjuk arah. Yang kedua, pelempar syaitan. Yang ketiga, perhiasan. Nah, pertanyaannya, yang dipakai penunjuk arah, yang dilempar syaitan sama atau tidak? Nah, sama atau tidak? Kata Syekhul Islam, bintangnya tidak sama. Karena kalau seandainya sama, karena bintang yang dipakai melempar itu berpindah-pindah, nanti repot orang yang kemudian mencari arah, kan begitu. Itu faedah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh cucu penulis di dalam buku ini. Nah, jadi terkadang mereka curi berita, ada antum lihat bintang jatuh, itu udah lagi dilempar. Nah, warubama alqaha qabla yudrika, dan terkadang dilempar tetapi berita sudah sampai kepada lisan penyihir atau dukun. Nah, fayakdibu ma'aha miyata kadbah, maka dia pun berdusta
dengan kalimat dan berita yang dia dapatkan itu dengan 100 kedustaan. Nah, itulah kerjanya tukang dukun, sihir. Nah, sebelum antum datang dia sudah tahu. Oh, dia mau cari barangnya yang hilang. Namamu Rudi toh, tinggal di jalan ini toh. Kalau lagi cari barangmu ini ya. Dan hebatnya tahu, belum tuh kita ya, sudah. Karena berita yang dia dapatkan dari langit. Nah, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakdzibu ma hamiyata kadba." Berita yang dia dapatkan itu dia campur dengan 100 macam kedustaan. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita betapa kemudian jiwa manusia itu begitu lemah, mudah menerima kebatilan. Nah, yang dia jadikan pelajaran hanya satu berita yang benar, dia tidak lihat kedustaan yang jauh lebih banyak yang diberikan oleh para tukang sihir dan dukun. Apa yang terjadi? Fayuqalu alaysa qad qala lana kada wa kada. Bukankah dia ini, manusia mengatakan, bukankah si dukun ini memang telah pernah mengatakan kepada kita akan terjadi begini dan begini? Kan begitu. Nanti di bulan Ramadan akan terjadi kiamat. Nah, walaupun diucapkan oleh mereka yang berjenggot pakai songkok, sama halnya keadaannya sebagai tukang dukun. Nah, apalagi yang dukun palsu. Ada yang asli, ada yang palsu juga. Nah, dukun palsu itu yang suka kasih keluar-keluar uang dari jubahnya. Nah, kalau sudah seperti itu harusnya habis sudah utangnya kita di utang Indonesia, harusnya sudah terbayar. Nah, tayyib. Kedustaan. Satu berita yang benar dicampur dengan 100 kedustaan kata Nabi. Sampai kemudian dikatakan kepada manusia mengatakan, bukankah dia memang telah pernah mengatakan akan terjadi begini dan begini? Kada wa kada. Fa yusaddaqu bitilkal kalimah allati sumiyat minas sama. Maka dia pun dibenarkan dengan berita yang dia curi dari langit. Nah, coba antum lihat kondisi manusia hari ini. Mempercayai tukang ramal, dukun. Nah, lebih-lebih mereka yang kemudian masih mempercayai ilmu perbintangan. Nah, beli majalah hanya untuk lihat ramalan bintang. Buka-buka. Saya bintang Leo. Lahir di bulan Juli. Cocoknya sama Cancer. Nah. Leo, oh tidak cocok bekerja di kontraktor. Kerjanya harus ditambang. Begitu. Padahal banyak yang tidak pernah sesuai. Ketika sesuai, wih, betul tawa, betul. Nah, sudah. Dia masuk di dalam bab-bab kesyirikan. Nah, itu yang terjadi di tengah umat ini. Mempercayai ilmu perbintangan. Padahal bintang itu dipakai untuk lempar syaitan, sebagai perhiasan langit, sebagai apa lagi? Alamatin yuhtada biha. Dipakai untuk penunjuk arah. Nah, oh tidak cocok kerja di air. Coba dari ilmu perbintangan. Coba. Dukun-dukunnya juga sekarang semakin maju. Manusia sudah tidak lewat majalah, dia kirim lewat SMS. Kan begitu kan? Rek spasi. Coba. Nah. Dan manusia mudah menerima begituan. Yang dia jadikan, oh yang penting pernah benar. Yang pernah salah itu tidak pernah dipikirkan. Coba. Nah, ada sampai kemudian menggunakan hewan lagi. Nah, dimasukkan hewannya, dia taruh di situ benderanya Barcelona, Real Madrid. Jadi yang mana ini? Nah, kalau mereka bisa benar terus, mereka sudah orang yang paling kaya. Nah, karena menang terus main judi, buktinya paling miskin. Nah, Allahul musta'an. Ini makanya antum, hati kita ini lemah. Maka jangan coba-coba antum dengan kebatilan. Jangan coba-coba dengan kesesatan. Karena jangan sampai antum tidak bisa keluar darinya. Nah, tayyib. Fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumiyat minas sama. Maka dia pun dibenarkan
Nah, ini di Saudi kan kalau dukun dipenggal, diselesaikan, sudah tidak usah lagi hidup di sini. Nah, di Indonesia ini lucu, makin aneh makin diangkat dan diagungkan. Nah, oh ini makomnya beda. Nah, enggak apa-apa dia kalau sudah tidak sholat, lepas dari beban syariat. Allahul musta'an. Nah, satu saja sejarah mereka baca tentang Nabi SAW, beliau sholat sampai penghujung hayatnya, sampai pingsan 3 kali, dibopong oleh para sahabat hanya untuk mendirikan sholat. Ada orang akhir zaman untuk kemudian keluar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak juga pengikutnya. Coba antum perhatikan. Nah, banyak juga pengikutnya. Nah, Allah berikan akal untuk berpikir, dia tidak gunakan. Nah, kemudian Anin Nawas ibn Sam'an atau Anin Nawas ibn Sim'an bikasri sin. Bikasri sin. Nah, dari sahabat Nawas ibn Sam'an ibn Khalid Al-Kilabi Al-Ansari, dia dan bapaknya juga adalah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah ta'ala ay yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhat as-samawati minhu rajafa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mewahyukan sebuah perkara, nah, entah itu Zabur, entah itu Taurat, entah itu Injil, entah itu Quran, kalau Allah berkehendak takallama bil wahyi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara. Akhadhatis samawati minhu rajafa atau qala ra'datun syadidah, maka langit akan ditimpa kegoncangan. Nah, atau gemuruh yang sangat dahsyat. Khaufan minallahi azza wajalla, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini menetapkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat iradah, keinginan. Allah berkeinginan kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Ada keinginan yang bersifat kauni, ada keinginan yang bersifat syar'i. Nah, iradah kauniyah, untuk membedakannya dengan iradah syar'iyah, kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Kalau iradah syar'iyah kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kalau iradah kauniyah bisa pada perkara yang Allah cintai, bisa pada perkara yang Allah benci. Tapi kalau iradatus syar'iyah hanya pada perkara-perkara yang Allah cintai. Antum paham tentang pembagian iradah ini, maka antum selamat dari kesesatan takdir. Nah, antum paham tentang dua iradah Allah ini, antum akan selamat dari seluruh sekte yang tersesat di dalam permasalahan takdir. Nah, pahami dua iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah berkeinginan untuk kemudian mewahyukan sebuah perkara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara, maka langit pun akan tergoncang. Terjadi getaran yang sangat hebat, gemuruh yang sangat dahsyat karena rasa takut kepada Allah. Fa idza zami'a dzalika min ahli samawati su'iqu wa kharru sujada. Tatkala didengar oleh penduduk langit, maka kemudian mereka akan tersungkur bersujud, pingsan. Nah, fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayakunu awwala, boleh antum baca fayakunu awwala atau awwalu. Nah, atau fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, atau fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Nah, tentang khabar dan isim kana. Maka Jibril adalah yang pertama kali mengangkat kepalanya. Fayukallimuhu Allahu min wajhihi bima arad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya dengan apa yang Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibril 'alal malaikah. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama sa'alahu malaikatuha. Setiap Jibril melewati langit, langit berapa lapis? Nah, dari atas ke bawah, setiap melewati langit, malaikat langit bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haq. Maka Jibril menjawab kebenaran.
wa huwal aliyyul kabir. Nah, fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu ma amarahu Allah azza wa jalla. Setiap Jibril melewati langit ditanya lagi sampai kepada langit, dan Jibril menjawab yang difirmankan adalah kebenaran. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Maka Jibril pun berhenti pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk berhenti. Nah, dalil ini semakin menjelaskan kita tentang ketidakmampuan para malaikat, sehingga mereka tidak pantas diberikan sedikit pun dari bentuk peribadatan. Nah, mereka pingsan, tersungkur, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Jibril. Nah, karena dia yang pertama kali mengangkat kepalanya dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Jibril, apa artinya Jibril? Nah, Jibril dari kata-kata il yang berakhiran il disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir. Nah, kana ismu Jibril Abdullah. Jibril itu maknanya adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, kalau Mikail Ubaidullah, kalau Israfil Abdurrahman. Nah, il itu yang berakhiran il menunjukkan hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir. Nah, dalam tafsir beliau. Baik. Nah, di sini semakin kelihatan bagaimana keutamaan Jibril. Nah, keutamaan Jibril yang sangat luar biasa dan menunjukkan bahwasanya Jibril adalah malaikat yang sangat amanah. Nah, makanya terkadang di dalam doa itu Nabi menyebutkan 3 malaikat ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan 3 malaikat ini, karena 3 malaikat inilah yang kemudian memberikan kehidupan. Nah, malaikat Israfil memberikan kehidupan setelah kematian dengan izin Allah, kan begitu. Israfil meniup sangkakala, tadi kita yang tadinya mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail menumbuhkan sesuatu di bumi. Nah, menumbuhkan sesuatu di bumi. Malaikat Jibril menumbuhkan hati-hati manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Nah, jadi 3 malaikat ini siapa yang paling mulia? Kelihatan kemuliaan Jibril. Nah, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala menyirami hati manusia yang dengannya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini pula berisi penjelasan tentang bagaimana amanahnya Jibril dan bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya Jibril salah alamat. Nah, harusnya wahyu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala karena salah dia berikan kepada Muhammad. Nah, itu perkataan Syiah, bisa antum dapatkan di dalam buku-buku mereka. Nah, sampai sebegitunya. Nah, taib. Nah, hadis ini pula berisi penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat iradah, sifat berbicara. Nah, taib. Dan hadis ini pula berisi bantahan kepada orang-orang khilafan lil mu'attilah, kepada sekte sesat al-mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai bab 16 tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma qala rabbukum qaulul haqq wa huwal aliyyul kabir. Bab yang ke-16 ini menjelaskan kepada kita kalau penduduk langit pun tidak pantas diberikan sedikit pun bagian daripada ibadah, dan ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas meminta kepada para malaikat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, di antara sifat-sifat orang jahiliyah, orang-orang kafir musyrikin, mereka mempercayai bintang-bintang.
dan itu diwariskan kepada umat ini, mereka yang masih mempercayai ilmu perbintangan. Nah, mengaitkan bintang dengan kelahiran dan kematian seseorang misalkan. Nah, menggantungkan harapan dengan bintang di dalam mencari jodoh misalkan, dengan pekerjaan yang cocok. Nah, sampai kemudian Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, nah, beliau mengatakan, akhbarani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansari annahum bainamahum julusun lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rumya bi nujumin fastanar. Takala Abdullah bin Abbas mengatakan, takala kemudian Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya Al-Ansar, tiba-tiba ada bintang jatuh. Nah, ada bintang jatuh. Faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza?" Dulu di masa jahiliyah apa yang kalian yakini tentang bintang jatuh ini? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang paling mengetahui. Kunna naqul, kami dulu di masa jahiliyah mengatakan kalau ada peristiwa seperti ini, wulidal lailatu rajulun 'azim wa mata rajulun 'azim. Dikaitkan dengan kelahiran dan kematian. Oh, kalau ada bintang ini, oh, ada orang mulia yang lahir, atau ada orang yang mulia wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Bintang jatuh itu bukanlah karena kematian atau kelahiran seseorang, walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala idza qada amran sabbaha hamalatul arsy summa sabbaha ahlus samai alladziina yalunahum hatta yablughu tasbih ahlu hadhihi as-samai dunya summa qala alladziina yaluna hamalatul arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum fayukhbirunahum madza qala fayastakhbiru ba'du ahli as-samawati ba'dhan hatta yablugha al-khabar hadhihi as-sama'u dunya fatakhtafuhu al-jinnu as-sam'u fayakdafuna ila awliyaihim wa yarmuna bihi falamma ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haqqun walakinnahum yakdibuna wa yazidun. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan pertanda kematian dan kelahiran seseorang, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, maka malaikat pembawa arsy bertasbih kepada Allah. Itu di antara keyakinan. Ada arsy dan ada malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Summa sabbaha ahlus sama'id dunya alladziina yalunahum. Kemudian berita itu disampaikan kepada malaikat di bawahnya terus sampai kepada malaikat-malaikat di langit dunia. Nah, kemudian dicurilah berita itu oleh para pencuri. Kemudian mereka dibenarkan dengan satu kalimat dan mereka telah mencampurkannya dengan 100 kedustaan dan menambahkannya. Nah, maka inilah diantara metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Nah, Nabi suka bertanya dengan keyakinan-keyakinan para sahabat untuk kemudian melakukan sebuah nahi mungkar. Apa yang kalian pernah yakini, maka haruslah kemudian dibuang ketika kemudian telah masuk di dalam agama Islam. Nah, begitu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan para sahabat. Dan begitu pula lah metode yang harus kita ajarkan kepada keluarga, karib kerabat, supaya kemudian mereka betul-betul menjadi hamba-hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya diharapkan mereka masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Hadza wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Tafadhol. Nah. Baik. Terkait permasalahan malaikat Harut dan Marut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Baqarah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kabarnya dengan begitu jelas. Nah, mereka bertugas untuk memberikan ujian dan fitnah di tengah manusia. Nah, makanya Allah kabarkan sebelum mereka ajarkan, mereka pun kemudian menyampaikan, innama kunna nahnu fitnah. Kami ini hanya sebagai sebuah bentuk ujian. Nah, sebagai sebuah bentuk ujian. Nah, begitulah kehidupan dunia teman-teman sekalian. Seluruhnya adalah ujian. Nah, itu pula hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan ada berita yang dicuri dari langit. Nah, kita betul-betul beriman dengan takdir Allah ataukah tidak, ataukah kemudian kita mempercayai pada dukun dan tukang sihir. Karena Nabi telah menjelaskan bagaimana proses pencurian berita itu. Terkadang ada yang kemudian terkena lemparan, terkadang ada yang tidak kena. Nah, semuanya karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sampai kemudian berita itu dicuri, kemudian dilemparkan oleh pembantu-pembantu syaitan dari kalangan manusia untuk kemudian menyampaikan perkara-perkara yang gaib. Jadi dua saja kalau ada orang yang mengaku perkara gaib. Kalau bukan Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man irtadha mir rasul." Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah ridhai dari para rasul, apa yang Allah beritakan kepada para rasul. Atau yang kedua, syaitan, jin, sihir, tukang sihir, dukun, itu saja. Nah, jadi kalau ada yang mengetahui perkara gaib, tanya dia, kamu ini nabi, rasul atau dukun? Tidak ada yang ketiga. Nah, kalau semakin tahu dia perkara gaib pula, semakin setan dia. Nah, berarti semakin kuat hubungannya dengan para syaitan pencuri berita. Nah, terkait permasalahan Harut dan Marut, Allah telah jelaskan bahwa mereka adalah ujian dan fitnah. Nah, Allah taala. Baik. Masih ada? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
يرفع الله الذين آمنوا